Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan progres dan perkembangan pembahasan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang mengatur terkait dengan mekanisme dan tahapan pengangkatan honorer serta penyelesaian persoalan tenaga honorer di Indonesia. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang memang merupakan aturan teknis serta aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ditargetkan akan terbit pada bulan April 2024 mendatang. Setidaknya di dalam peraturan tentang manajemen ASN ini terdapat 24 substansi materi peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, di mana dari ke-24 substansi materi ini salah satunya adalah tentang penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Namun rekan-rekan sekalian, seperti pernah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, apakah itu P3K full time maupun P3K part time, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi Menpan sudah menegaskan terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, nantinya akan diatur dan dituangkan di dalam Permenpan RB. Hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana bersama sejumlah instansi terkait telah mengebut pembahasan rumusan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Menteri Azwar Anas pernah mengatakan bahwa tahapan penyusunan rancangan PP manajemen ASN ini butuh proses yang panjang karena melibatkan banyak instansi terkait, jadi banyak stakeholder terkait yang telah dilibatkan di dalam pembahasan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini, termasuk dari kalangan akademisi serta DPR dan lain sebagainya. Mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, kemudian melibatkan juga DPR, melibatkan DPD hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Nah rekan-rekan sekalian, tidak hanya itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga melibatkan para akademisi seperti yang saya sebutkan tadi, yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa pihaknya melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional agar peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang nanti dihasilkan itu betul-betul berkualitas dan tentu sangat implementatif di lapangan. Nah, rekan-rekan sekalian, keberadaan PP manajemen ASN ini sangat penting sebagai langkah dan tindak lanjut dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Dari PP manajemen ASN ini juga nantinya akan diketahui terkait dengan mekanisme penyelesaian dan tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Menteri Anas pun telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Hal itu telah ditandai dengan terbitnya izin prakarsa ya dari Presiden Joko Widodo yang telah disetujui pada tanggal 5 Februari 2024 yang lalu. Nah, izin prakarsa ini menandakan bahwa memang Presiden Joko Widodo telah setuju dengan rancangan PP manajemen ASN. Perkembangan terbaru rekan-rekan sekalian, rapat pembahasan RPP manajemen ASN bersama para akademisi dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB itu telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Di dalam rapat tersebut Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja menjelaskan terdapat 24 substansi yang dimandatkan di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini. Alasan
pihak alasan kita menurut Aba itu telah mengundang para akademisi agar dalam PP manajemen ASN nantinya akan diatur dan disinergikan aturan terkait dengan guru dan dosen. Jadi pihaknya perlu mengkaji dari sudut pandang akademisi juga. Nah, rekan-rekan sekalian, dari rapat itu juga telah dihadiri oleh beberapa akademisi serta beberapa dosen yang berkompeten. Pada kesempatan tersebut, salah satu akademisi yang hadir, Siti Suro, juga mengapresiasi substansi RPP manajemen ASN yang memperkuat sistem merit, budaya kerja, dan sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang paling penting dari PP manajemen ASN ini adalah aturan terkait dengan aturan yang terkait dengan penyelesaian dan persoalan tenaga honorer yang memang sampai sejauh ini belum terdapat aturan resmi yang mengatur terkait dengan rencana penyelesaian persoalan tenaga honorer ini. Peraturan pemerintah manajemen ASN juga ini merupakan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu memang sudah dari awal ditargetkan pada bulan April 2024. Materi PP manajemen ASN itu antara lain akan mengatur tentang penataan non-ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu atau part-time. Jadi diketahui bersama bahwa sesuai dengan Undang-Undang ASN yang terbaru, memang ASN itu terdiri dari 3 komponen, yakni pegawai negeri sipil, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Namun seperti pernah disampaikan oleh Menpan RB bahwa mekanisme seleksi P3K penuh waktu dan P3K part-time itu nanti akan dibuatkan secara khusus di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hingga dengan saat ini Kemenpan RB juga mengebut pembahasan rumusan dari PP manajemen ASN ini. Oleh karena memang melibatkan beberapa pihak seperti yang saya sebutkan tadi, prosesnya masih panjang karena ini melibatkan banyak pihak. Itu yang dikatakan oleh Menpan RB pada saat pertemuan dengan pihak DPR beberapa waktu yang lalu. Perkembangan terbaru memang PP manajemen ASN ini sudah mendapatkan persetujuan dari Joko Widodo, dan selanjutnya selanjutnya itu sisa pengesahan dan penetapan ya. Pengesahan dan penetapan, dan memang direncanakan pada bulan April PP manajemen ASN ini sudah ditetapkan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi kali ini. Jika ada tanggapan, pertanyaan, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.